Salam sejahtera buat kita semua. Selamat hari Minggu. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah. Tenangkan hati dan pikiran kita. Biarlah hati kita bersukacita menyambut kehadiran Tuhan dalam ibadah kita di rumah masing-masing. Mari siapkan ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Tema khotbah pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020. Pengampunan memulihkan sesama. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, tidak dapat dipungkiri, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita pernah bersinggungan, bahkan konflik dengan orang lain. Ketika hubungan kita dengan sesama kurang baik, pastilah hati kita tidak tentram. Dalam situasi seperti ini, kita perlu mengalami pemulihan. Pengampunan adalah salah satu cara untuk mengalami pemulihan. Namun, sayangnya tidak semua orang mau melakukannya. Kita mengalami kesulitan mengampuni oleh karena kita merasa sakit hati dan terluka. Melalui tema khotbah hari ini, pengampunan memulihkan sesama, kita diingatkan kembali bahwa pada dasarnya semua orang ingin dipulihkan dan diampuni. Tuhan Yesus telah mengajarkan dan melakukannya. Untuk itu, marilah kita belajar dari Tuhan Yesus tentang pengampunan ini. Umat Tuhan, marilah dengan berdiri kita menyanyikan pujian NKB 122, bait pertama dan kedua, Ku Ingin Berperangai. Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering ingin dimengerti. Kalau salah ingin dimaafkan dan diterima kembali. Namun hal ini sulit kita lakukan kalau orang lain yang melakukan kesalahan atau menyakiti kita. Kita selalu terus mengingatnya. Ingatlah pertanda bahwa kita belum tuntas mengampuni. Saudara-saudara, kalau kita belum dapat mengampuni, itu pertanda bahwa kita perlu pemulihan. Dalam hal ini, kita masih dikuasai oleh egoisme dan dosa. Saudara-saudara, marilah kita datang kepada Tuhan
untuk mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kita, terutama dosa-dosa kita yang sulit untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mintalah Tuhan supaya membasuh hati kita dengan kasih-Nya, agar damai Tuhan meliputi hati kita. Saudara diberi kesempatan untuk mengaku dosa-dosanya secara pribadi. Ungkapkanlah pengakuan dosa kita dengan tulus dan jujur, karena di hadapan Tuhan tidak ada yang dapat disembunyikan. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami, yang kami sampaikan dengan tulus dan jujur di hadapan-Mu. Ampunilah seturut dengan belas kasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus penebus dosa kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Barang siapa mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan bertekad untuk tidak melakui dosa yang sama, maka kepadanya diberikan berita anugerah. Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Juga kamu yang dulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah umat, kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dari KJ 178, bait pertama dan kedua, karena kasih-Nya padaku. Saudara-saudara, marilah kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur oleh karena Tuhan berkenan menyapa kami kembali di tengah-tengah keluarga kami masing-masing melalui firman-Mu. Biarlah Engkau yang menolong supaya apa yang kami baca, apa yang kami renungkan dapat kami pahami, terlebih dapat kami lakukan dalam hidup kami hari demi hari. Kau juga yang akan menyertai anak-anak-Mu yang membaca bagian demi bagian firman-Mu, kami yang akan mendaraskan Mazmur dan hamba-Mu yang telah Engkau utus untuk menguraikan firman ini dalam bentuk khotbah. Pakailah sarana ini sebagai alat di mana Engkau boleh menyatakan kehendak-Mu bagi kami kini dan di sini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sesungguhnya itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21.
Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang telah dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dengan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah sabda Tuhan. Tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, melimpah kasih setia. Tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia menendam kepada kita. Melakukannya dan tidak dibalaskannya, serta mengasihi dan kesalahan kita. Tapi setinggi langit dari atas bumi, besar kasih setianya bagaikan Dia. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Jatuh dari barat, demikianlah Tuhan menjauhkan dari kita pelanggaran kita. Bagai Bapa sayang pada anak-anaknya, Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Bacaan kedua terambil dari Roma 14 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Roma 14 ayatnya yang pertama sampai yang ke-12.
Demikian, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh. Itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, bacaan Injil pada minggu ini terambil dari Injil Matius 18 ayat 25 sampai dengan 35. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai dengan 35. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya
dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara, tentu dengan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, salam sejahtera buat kita semua. Saya berharap kita dalam kondisi yang baik. Namun, marilah kita juga menelisik hati kita. Apakah ada hal-hal yang mungkin saja membuat gelisah, membuat hati kita tidak tenang? Mungkin saja Anda dan saya masih menyimpan kesalahan orang lain dalam hati kita. Dan tentu itu semua akan membuat kita merasa tidak nyaman. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kali ini adalah pengampunan memulihkan semua. Baik orang yang bersalah itu sendiri, mungkin juga kita yang pernah dilukai. Saudara-saudara, tema ini sering kita bahas berulang kali. Simpel, bahwa pengampunan menyelesaikan, bahwa pengampunan memulihkan. Namun sayangnya seperti resep. Kita ke dokter, lalu diperiksa, didiagnosa, dokter memberikan resep untuk kita beli obatnya. Kita tahu dengan obat itu kita akan pulih. Sayangnya kita tidak mau untuk membeli, untuk menebus resep itu. Akibatnya kita masih sakit, kita masih dalam keadaan tidak nyaman. Kita tahu semua bahwa obat pemulihan itu adalah pengampunan. Kita tahu juga bahwa Tuhan Yesus telah mencontohkannya, mengajarkannya. Tapi sayangnya, untuk melakukan ini, kita mengalami kesulitan. Dan kesulitan itu berasal dari diri kita sendiri. Kita tidak mau untuk melakukannya. Akibatnya, maka ketidaknyamanan, ketidakberesan di hati kita terus kita bawa. Nah, tema kali ini adalah bagaimana mencoba untuk kita renungkan kembali, untuk kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Pengampunan memulihkan semua.
Saudara-saudara, setiap tanggal 11 September saya selalu mengingat peristiwa yang menurut saya dianggap besar. Peristiwa penyerangan menara kembar WTC di Amerika Serikat. Saudara-saudara, pada saat itu gedung kembar ini runtuh sampai tanah. 2 pesawat terbang komersial ini dibajak lalu kemudian ditabrakkan ke menara kembar WTC ini, yang merupakan salah satu ikon ekonomi Amerika Serikat yang menjadi sasaran itu. Saudara-saudara, diperkirakan korban meninggal pada saat itu adalah 3.000 orang. Bukan jumlah yang sedikit. Dan diperkirakan yang luka-luka pada peristiwa itu lebih dari 25.000 orang. Saudara-saudara, 10 tahun kemudian kegeraman ini sedikit terobati ketika waktu itu Presiden Barack Obama mengumumkan bahwa pasukannya telah berhasil menewaskan Osama bin Laden yang dianggap sebagai dalang otak di balik penyerangan yang memakan korban ribuan jiwa ini. Saudara-saudara, mereka sedikit merasa terobati oleh karena si pembuat masalah ini, si pembuat bencana ini telah ditangkap, telah terbunuh. Pada umumnya manusia ingin menuntut balas atas perlakuan yang menyebabkan diri mereka, yang menyebabkan keluarga mereka menderita. Apalagi penderitaannya adalah kehilangan orang yang dikasihi. Mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saudara-saudara, orang ingin membalas itu. Perlakuan yang tidak menyenangkan ini. Lihat saja beberapa kasus tindakan pidana. Saudara-saudara, pembunuhan misalnya. Keluarga akan menuntut bahwa si pelaku ini harus dihukum seberat-beratnya. Setiap kasus-kasus yang ada, kalau kita cermati dan kita tanya kepada keluarga korban akan mengatakan, kami sih bisa memaafkan, tetapi hukum harus ditegakkan. Hukumlah dia seberat-beratnya. Saudara-saudara, apakah dengan pembalasan dan menghukum orang yang bersalah itu seberat-beratnya akan menyelesaikan masalah? Akan memulihkan kita yang terluka? Apakah dengan terbunuhnya Osama bin Laden sebagai teroris itu akan berakhir terorisme itu? Ternyata tidak. Alih-alih dunia menjadi tentram, maka semangat radikalisme, semangat terorisme itu semakin merebak, semakin banyak. Mengapa? Karena pihak mereka pun akan menuntut balas, akan mencoba kembali untuk melakukan aksi-aksi tindakan-tindakan teror itu. Ternyata pembalasan ini tidak bisa memuaskan, tidak bisa memulihkan. Saudara-saudara, lalu apa yang dapat menghentikan teror, yang dapat menghentikan kebencian, yang dapat menghentikan permusuhan dan sakit hati kita?
Jawabannya jelas. Pengampunan. Saudara-saudara, hanya kasih dan pengampunanlah yang dapat membebaskan orang dari ketakutan, dari dendam, dan dari sakit hati. Namun kebanyakan orang berpikir mengampuni berarti ada sesuatu yang di dalam dirinya akan dikorbankan. Dan orang umumnya tidak mau berkorban untuk itu. Itulah sebabnya tidak banyak orang yang bersedia untuk mengampuni. Itu artinya bahwa tidak banyak orang yang bersedia untuk dipulihkan. Apabila orang yang telah menyakiti kita itu adalah orang yang dekat dengan kita, atau bahkan orang yang kita kasihi, saudara, sahabat, pasangan hidup, anak kita, maka kita pun akan mengalami kesulitan yang lebih besar lagi. Karena kita akan mengasihani diri sendiri, kok tega bener ya? Suamiku, istriku, anakku, orang tuaku berbuat seperti itu. Maka kita mengalami kesulitan untuk dapat mengampuni. Ada banyak pasangan-pasangan yang sulit untuk mengampuni. Akibatnya yang terjadi adalah memilih jalan pintas. Selesai sampai di situ. Saudara-saudara, kita melihat dalam keluarga yang terjadi ketika ada luka yang mendalam itu. Apakah tidak bisa diselesaikan? Kalau kita lihat dari bacaan yang pertama tadi, ini merupakan contoh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Bukan tidak bisa, tetapi sangat mungkin dilakukan. Tinggal kita bersedia atau tidak. Saudara-saudara, Yusuf adalah sosok yang dapat membuktikan bahwa kasih dan pengampunan dapat membebaskan dirinya dari sakit hati dan keinginan untuk membalas dendam. Ketika ia dihianati oleh kakak-kakaknya sendiri, ia dibenci, dimusuhi, dijual sebagai budak dengan harga yang sangat rendah. Ia dipisahkan dari orang tua yang mengasihi, mencintainya. Saudara-saudaranya, kakak-kakaknya merancangkan rancangan-rancangan yang begitu menyakitkan buat Yusuf. Bagaimana perasaan Yusuf saat mengalami peristiwa ini? Semua kesakitan itu. Saudara-saudara, ia tidak membiarkan virus sakit hati itu merasuki hatinya, menggerogoti jiwanya, merusak spiritualitasnya. Dia tidak membiarkan itu. Tetapi ia berusaha untuk melihat sisi yang baik. Saudara-saudara, tentunya ia merasa sedih dan sakit pada saat itu. Tetapi ia tidak membiarkan kesedihan, kesakitan, dan kemarahan itu menguasai dirinya. Di saat Yusuf mampu sebenarnya untuk membalas dendam atas peristiwa yang ia alami, yang menyakitkan dari kakak-kakaknya itu, justru Yusuf malahan memaafkan dan mengampuni kakak-kakaknya itu. Dengan jalan itulah pengampunan membebaskan tidak hanya saudara-saudara Yusuf dari pembalasannya, tetapi juga sekaligus membebaskan Yusuf dari nafsu kedagingan untuk membalas. Saudara-saudara, pernahkah kita berpikir bahwa dengan memberi pengampunan kepada orang yang bersalah, di sana jugalah sebenarnya kita sedang menolong diri sendiri,
agar terbebas dari dosa. Ya, karena pembalasan adalah hak Tuhan sendiri. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, dalam buku yang berjudul Rumor of Another World atau kabar burung tentang dunia lain, Philip Yancey menceritakan kisah yang mengilustrasikan sebuah pengampunan yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, ketika Nelson Mandela memegang jabatan sebagai Presiden Afrika Selatan, ia menunjukkan sebuah komisi untuk menghukum orang-orang yang telah melakukan tindakan kekejaman selama berlangsungnya politik apartheid. Setiap orang yang tertangkap akan dibawa ke dalam pengadilan dan akan dipertemukan dengan keluarga yang telah kehilangan anggota keluarganya untuk mendapatkan penghukuman dan pembalasan. Oleh karena itu sang hakim akan mengabulkan apapun yang menjadi permintaan pihak keluarga sebagai sebuah penghukuman terhadap sang terdakwa ini. Saudara-saudara, suatu hari seorang wanita dipertemukan secara langsung dengan orang yang telah secara brutal membunuh dan membakar anak laki-laki satu-satunya dan suami yang dikasihinya. Bayangkan, dalam hidupnya ia hanya punya suami dan anak laki-laki satu-satunya, dibunuh secara brutal dengan orang ini. Dan hukum pada saat itu di Afrika Selatan, silakan menghadirkan terdakwa dan apapun yang diminta oleh orang yang menjadi korban ini akan dilakukan sebagai hakim, sebagai hukuman atas orang yang membunuh itu. Saudara-saudara, saya mau bertanya kepada Anda, kepada kita semua. Andai kata kita yang menjadi ibu ini, yang telah kehilangan anak satu-satunya, dibunuh dengan brutal, dibakar, lalu kemudian suami kita dibunuh juga. Pada saat itu punya kesempatan, ini orangnya ada di depan kita. Dan apapun yang kita inginkan terhadap orang ini, hakim akan mengabulkannya. Kira-kira apa yang akan kita minta terhadap orang ini? Saudara-saudara, bagi kebanyakan orang mungkin akan sangat-sangat meminta kepada hakim ini untuk menghukum orang ini dengan berat. Mungkin juga akan memperlakukan orang ini seperti yang dialami sakitnya oleh orang yang kita kasihi ketika mereka menjelang azab. Mungkin kita akan meminta untuk membakarnya, mengulitinya, mati secara perlahan biar tahu rasa. Bukankah itu yang seringkali kita inginkan? Ketika kita disakiti orang lain dan ada kesempatan untuk membalas, kita akan mengatakan, biar tahu rasa, dia juga harus merasakan sakitnya yang ku alami, penderitaan yang ku alami. Itulah semangat membalas. Saudara-saudara, ketika ditanya apa yang ingin ia lakukan terhadap penjahat itu, ibu ini menjawab, saya mempunyai 3 hal yang harus ia lakukan. Pertama, tunjukkan kepada saya tempat di mana ia telah membakar dan membunuh suami dan putra saya. Saya ingin mereka dikuburkan dengan layak. Itu permintaan yang pertama, karena selama ini si ibu ini tidak pernah tahu orang-orang yang dikasihinya dibakar di mana, lalu kemudian jenazahnya ada di mana. Kini ia ingin meminta menunjukkan di mana orang ini membakar, membunuh
lalu meletakkan jenazah mereka. Ia meminta untuk dikuburkan dengan layak. Kedua, ibu ini mengatakan, saya sudah tidak mempunyai keluarga lagi, maka jadikanlah Pak Hakim dia sebagai anak laki-laki saya. Karena meskipun saya tidak memiliki keluarga, saya masih memiliki banyak cinta untuk diberikan kepada orang lain. Saudara-saudara, permintaan kedua mengejutkan semua yang ada. Jadikan dia anak saya. Seorang yang telah membunuh, lalu kemudian sekarang ibu ini meminta untuk ia dijadikan anaknya. Saudara-saudara, ketiga, ia harus datang menemui saya setiap hari sehingga saya bisa menyalurkan dan melimpahkan kasih sayang saya yang melimpah ini. Saya ingin memeluknya supaya ia tahu bahwa pengampunan yang saya berikan itu adalah nyata, bukan drama, bukan sandiwara. Saudara-saudara, semua orang yang hadir dalam pengadilan itu terpana mendengar permintaan sang wanita ini. Mereka segera berdiri lalu kemudian menyanyikan pujian Amazing Grace. Ternyata dalam kasus ini pengampunan benar-benar telah memulihkan. Pengampunan telah memulihkan Yusuf dan saudara-saudaranya dan keluarganya. Pengampunan telah terbukti memulihkan banyak orang. Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan sakit hati kita? Sudahkah kita mau dan dipulihkan melalui pengampunan ini? Saudara-saudara, Yance menulis bahwa ketika wanita itu menuju tempat saksi, pejabat itu merasa sangat malu dan menyesal sampai ia pingsan. Kepedihan yang ditusukkan wanita ini bukanlah balas dendam, melainkan adalah cinta kasih. Saudara-saudara, api cinta kasih inilah yang oleh wanita ini diberikan bagi orang-orang yang ada di sana, di pengadilan itu. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, Yesus mengajarkan kepada para murid tentang pengampunan. Pengajaran ini merespon apa yang ditanyakan oleh Rasul Petrus, oleh murid yang paling ternama ini. Berapa kali aku harus mengampuni orang ketika ia berdosa bersalah kepadaku? Haruskah 7 kali? Wah, ini sesuatu yang luar biasa. 7 kali. Orang itu terus-menerus melakukan kesalahan yang sama dan ia bisa mengampuninya. Saudara-saudara, bagaimana dengan Anda? Bisakah sampai 7 kali orang terus melukai Anda dan Anda masih bisa mengampuni? Belum tentu. Mungkin saya juga belum tentu bisa melakukannya. Sampai 7 kali kah Yesus, aku harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. 70 kali lipat dari apa yang engkau tawarkan itu. Saudara-saudara, mungkinkah yang seperti ini terjadi? Saudara-saudara, bicara mungkin atau tidak mungkin. Kalau Tuhan mengatakan seperti ini, pastilah sesuatu yang bisa dan mungkin kita lakukan. Namun perkaranya menjadi lain, bukan mungkin atau tidak, melainkan mau atau tidak. Petrus mengemukakan jumlah yang banyak itu. Yesus menjawab dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Namun sebenarnya yang tersirat di situ adalah pengampunan itu harus dengan segenap hati. Seperti ayat yang terakhir dari Matius 18 ini.
Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Jadi pengampunan itu Yesus mau berbicara bukan masalah jumlah, tetapi dengan segenap hatimu. Bisakah kita mengampuni seseorang yang bersalah dengan segenap hati kita? Artinya apa? Kalau kita sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita tidak akan lagi mengungkit-ungkit, menceritakan ulang terus-menerus bahwa dia telah melakukan sesuatu yang melukai kita. Saudara-saudara, ukurannya adalah ketika Anda dan saya dalam mulut ini mengatakan aku memaafkan engkau, mengampuni engkau, tetapi pada kenyataannya kita masih terus menceritakan kejelekannya, menceritakan sakit hati kita, itu tandanya sebetulnya kita belum dipulihkan. Lihatlah kepada peristiwa Yusuf ini. Yusuf tidak pernah lagi mengungkit-ungkit, bukankah kalian itu yang merancangkan bahwa aku dijual menjadi budak? Kalian yang merancangkan bahwa aku ini dimasukkan ke dalam sumur dan seterusnya. Tidak pernah Yusuf mengungkit-ungkit itu. Saudara-saudara, belajarlah dari sini bahwa kita bisa memulihkan, bisa dipulihkan melalui pengampunan itu. Dengan syarat bahwa pengampunan itu harus segenap hati kita. Jangan pernah mengungkit-ungkit kembali kesalahan orang lain yang sudah kita ampuni, yang sudah kita maafkan itu. Saudara-saudara, apa dasarnya bahwa kita harus melakukan ini? Dasarnya Yesus menjelaskan dalam perumpamaan. Ada orang yang berhutang begitu banyak, 10.000 talenta, lalu memohon kepada raja untuk diampuni. Maka raja mengampuninya. Tetapi kemudian sesudah diampuni baru keluar saja, ada orang yang berhutang kepadanya hanya 0,05% dari hutangnya dia kepada raja. Apa yang ia lakukan? Mencekik lehernya, menagihnya, lalu kemudian harus membayarnya, lalu menjebloskannya ke penjara. Saudara-saudara, tidak ada dalam dirinya ia merasakan pengampunan anugerah luar biasa dari sang raja ini. Maka ia tetap memaksakan untuk orang yang berhutang kepadanya itu untuk bayar. Ini sama dengan kita. Dosa-dosa kita itu banyak, tidak terhitung di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, itu semua Tuhan sudah ampuni. Sama seperti hamba ini yang berhutang 10.000 talenta. Begitu besar, begitu banyak. Maka selayaknya, sepantasnya lah kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang dapat mengampuni satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan menolong kita untuk hidup dalam pengampunan. Pengampunan itu bukan teori, tetapi praktekan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya yakin dan percaya kehidupan kita akan dipulihkan. Sesuatu yang baru akan terbit dan kita merasakan damai sejahtera. Tuhan Yesus menolong memberkati kita. Amin.
Umat Tuhan, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptis kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, ajar kami untuk dapat mengampuni satu dengan yang lain, bercermin pada kasih-Mu, pada cinta-Mu yang menerima kami apa adanya, yang sudah mengampuni kami dari dosa-dosa kami. Jangan biarkan sakit hati, kemarahan, kekecewaan menguasai diri kami. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara, bahkan untuk dunia ini, di mana dalam kondisi yang tidak menentu. Sebentar nampaknya ada pengharapan, kasus-kasus COVID Corona ini turun, tapi beberapa hari belakangan kami menyaksikan ada begitu banyak lonjakan. Kami tidak tahu akan berakhir di mana, tapi biarlah Tuhan yang menolong agar segala sesuatu upaya yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun juga oleh lembaga-lembaga, oleh kelompok-kelompok masyarakat, bahkan oleh gereja-Mu, Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang berkenan memulihkan. Kami berdoa untuk kehidupan perekonomian kami semua yang terdampak oleh kasus ini, Tuhan juga yang berkenan menolong memulihkan. Kami berdoa untuk anak-anak kami, mereka yang sedang menuntut ilmu, yang mungkin mengalami kebosanan, kejenuhan karena belajar terus online. Tuhan juga yang menolong untuk menguatkan, memberikan semangat untuk terus belajar. Kami berdoa untuk gereja-Mu, untuk sidang-sidang klasis yang sebentar akan digelar, bahwa ini pun juga tidak mudah karena harus melalui sidang-sidang online. Tuhan, berkatilah semua persiapan-persiapan ini. Kami berdoa untuk kami, untuk rumah tangga kami, untuk kehidupan kami di rumah kami masing-masing. Ada banyak hal yang harus kami lakukan. Tuhan tahu dengan persis masalah dan pergumulan kehidupan keluarga kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir di sana juga, di rumah kami, untuk menolong kami. Bapa di surga, kami menyerahkan orang-orang yang kami kasihi, yang pada saat ini mungkin terbaring sakit, dan sudah lama mengalami sakit. Kiranya juga damai Tuhan menyertai, pemulihan Tuhan menolong mereka. Bapa di surga, inilah doa-doa kami, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Marilah kita menyiapkan persembahan kita. Firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 mengatakan, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu." Berkat Tuhan selalu setiap pagi. Ia mencukupkan segala apa yang kita butuhkan. Maka sudah sepantasnya lah kita memberikan persembahan kepadanya sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar dengan nomor account 6840299340, atau saudara dapat memasukkannya ke dalam amplop, disimpan dan dalam sebuah tempat, dan nanti ketika kita sudah bisa beribadah kembali ke gereja, kita dapat menyerahkannya di gereja. Mengiringi persembahan kita menaikkan pujian kita dari KJ 450, bait pertama sampai ketiga, hidup kita yang benar. Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa di surga, anugerah-Mu selalu baru setiap pagi. Engkau senantiasa mencukupkan apa yang kami perlukan, bahkan lebih dari apa yang kami pikirkan. Kami datang membawa persembahan yang memang asalnya daripada-Mu juga. Ajarkanlah kami untuk selalu bersyukur dan selalu memberikan persembahan yang terbaik kepada-Mu. Beri hikmat dan tanggung jawab kepada majelis jemaat yang dipercaya mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara umat Tuhan, Tuhan menghendaki kita untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Mengampuni bukan hanya dengan ucapan bibir kita, tetapi dengan segenap hati kita, dan kita belajar juga melupakan dan mengubur apa yang sudah melukai kita itu. Maka marilah kita hidup damai dengan teman, dengan keluarga, dengan saudara-saudara kita. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan PKJ 182, Ku utus Kau. Meski dingin dan menanggung duka,
Saudara-saudara jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi dimanapun saudara berada. Teruskanlah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saudara-saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam sejahtera buat saudara-saudara, buat kita semua. Ibadah kita hari ini telah selesai. Saudara-saudara akan kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Pesan kami adalah jaga diri kita masing-masing. Bahwa kasus corona ini masih ada dan belum lenyap. Maka kita harus menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Pakailah masker, sering cuci tangan, dan seterusnya sesuai dengan protokol yang selama ini kita dengar dari pemerintah. Saudara-saudara, dalam persekutuan kita ada banyak hal yang nanti kita lakukan dalam bentuk online, dan memang beberapa sudah berjalan, seperti doa atau persekutuan doa. Lalu kemudian juga ada bedah khotbah, apa yang saya sampaikan melalui pemberitaan firman Tuhan ini bisa saudara-saudara percakapkan kembali. Itu nanti di setiap hari Selasa. Saudara bisa bertanya, saudara bisa berbagi pengalaman, dan seterusnya. Sekali lagi, kami tetap mendoakan bahwa kehidupan kita akan berangsur pulih dan membaik. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Amin.